coba buat kopi dengan resep yang kita coba udah patenkan di komunitas. Pertama, tuang dulu kopinya, setelah itu air panasnya tuangkan, setelah itu diamkan dulu selama 1 menit. Biarkan si kopi itu berekstraksi. Berekstraksi itu apa? Mengeluarkan semua rasa-rasa dia dan aroma dia keluar dengan sendirinya. Jangan diaduk dulu. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Anda bertemu kembali dengan saya Hayat Mansur sebagai host Perspektif Baru. Tentu saja kita akan membicarakan topik-topik yang hangat, yang sering kita ingin tahu dan dari sudut pandang yang jernih. Sahabat Perspektif Baru, apakah hari ini Anda sudah ngopi? Ingat, kopi memiliki banyak manfaat kesehatan. Dan budaya kopi sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Tepatnya pada abad ke-17 sejak pertama kali diperkenalkan oleh Belanda untuk ditanam di wilayah Nusantara. Dan hingga kini, budaya ngopi sudah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Indonesia kini mempunyai banyak varietas jenis kopi. Bahkan Indonesia sekarang tercatat sebagai negara terbesar keempat yang memproduksi dan mengekspor kopi dunia. Nah, kita bahas mengenai kopi lokal Indonesia dan narasumber kita tentu saja orang yang tahu atau mengikuti seluk-beluk kopi, yaitu Bung Awan Kuspriyadi yang merupakan pendiri dari komunitas pencinta kopi Nusantara atau yang akrab dipanggil dengan Kopiku. Salam perspektif, Mas Awan. Salam perspektif, Pak Hayat Mansur. Iya, udah ngopi belum nih, Mas Awan? Alhamdulillah, sudah ready. Ya, gede sekali minumnya. Pak Hayat sudah? Iya, sudah. Nah, kalau Mas Awan apa nih kopi favoritnya? Nah, kan kopi Nusantara kita, seperti tadi saya bilang kan banyak spesialitinya. Mungkin ada puluhan. Nah, kalau Mas Awan tuh paling suka atau favoritnya apa? Kalau favoritnya tuh kopi yang dibuat di istri pasti Pak ya. Oke lah, berbeda sedikit ya. Kalau secara kopi sukaan, kita sih di komunitas tuh gak milih-milih Pak ya. Perkenalkan dulu, saya Awan dari founder komunitas pecinta kopi nasional atau Nusantara, selalu singkat adalah Kopiku. Breakdown dulu ya, mungkin Pak Hayat. Intinya sih kita hanya awalnya pecinta yang memang menikmati kopi yang dulu di tahun 2010 kita coba kumpul sama teman-teman di kampus di zaman kuliah. Akhirnya coba-coba kok kopi kok beda-beda ya. Setiap kedai yang kita datangin kok rasanya beda ya. Tapi jelas kopinya itu tanpa gula. Itu yang pertama. Karena kalau kopi dengan gula pasti semua rasanya sama, kayak manis. Rasa khasnya tidak muncul ya. Rasa khas dan aromanya tidak muncul kalau pakai gula. Rasa yang tadi dibilang menjadi favorit itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena karakter tadi gula itu penyeragam. Jadi kalau orang bilang kopi itu manis ya semua kan jadi manis. Dan kalau dibilang favorit, susah nanti akan menemukan perspektif dari segi kata favorit. Kalau saya pribadi di komunitas ini, kenapa menjadi kita membentuk sebuah komunitas ini dan akhirnya kita coba seriuskan, itu dari tahun 2010, tahun 2011 itu kita mendeklarasikan. Jadi kayaknya cuma satu-satunya komunitas kopi di Indonesia lah yang bisa saya bilang ya, mendeklarasikan bahwa kita sebuah komunitas yang dihadiri waktu itu kita undang lah penggiat-penggiat kopi besar di Indonesia lah. Di situ ada juara IBC, barista internasional yang pernah ikut, Pak Agustasi di situ hadir. Waktu itu kita juga mengundang banyak, ada Timutat dan yang lain-lain penggiat-penggiat kopi nasional waktu itu dan mengakui kita sebagai komunitas itu di tahun 2011. Dan tadi kalau bisa dibilang secara
balik ke pertanyaan Pak Hayat, kopi favorit. Kalau saya lebih senang kopi yang bisa dibilang karakter di Indonesia yang itu bold atau yang lebih berasa gitu. Kopi untuk kopi Sumatera. Memang Sumatera termasuk salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia, dari Aceh hingga Lampung ya, dibandingkan dengan wilayah lain yang juga memang menghasilkan kopi. Nah, kita mempunyai banyak kopi specialty, tapi mengapa hanya 6 kopi yang mendunia? Apa faktor penyebabnya kopi-kopi lokal lainnya tidak bisa mengikuti 6 jenis kopi ini seperti kopi Gayo, Toraja? Nah, kalau bisa disebut tadi karakter apa yang dominasi 6 kopi kita tersebut menjadi unggul dari kopi-kopi lainnya, dari perspektif kita di misalnya di komunitas melihat bahwa tadi setiap kopi itu pasti ada masa panen, dan tadi wilayah-wilayah besar tadi 6 tadi itu termasuk memang wilayah yang kalau bisa dibilang hasil panen itu stabil gitu. Dan mereka punya stok istilahnya untuk di dunia perkopian itu tidak akan pernah, kalau saya bilang nggak pernah ada jedanya lah gitu. Pasokannya selalu ada. Kayak kopi Gayo, Mandeli, kopi Jawa, dan Toraja yang semua negara mengakuinya tadi. Karena suplainya itu terus ada dibanding dengan daerah-daerah lain yang masih cakupannya kecil. Makanya di mana kita dengan karakter tadi, kopi tadi itu dengan suplainya yang suplai Taiwan yang tetap terus berkelanjutan dan juga punya karakter. Jadi setiap wilayah itu mewakili. Kayak kita tahu misalnya dari Sumatera ada Gayo di situ, ada Mandeli di situ misalnya, ada Lampung juga di Robustanya gitu. Kalau untuk di Sulawesi ada Torajanya, gitu. Terus di Bali ada Kintamaninya misalnya, terus di Papua ada Wamenanya, terus di Java juga ada Ijennya misalnya, seperti itu. Jadi setiap wilayah kita itu dari Sabang sampai Merauke itu mewakili karakter dari Nusantara kita. Oke, tadi Bang Awan telah menjelaskan bahwa wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua mempunyai banyak ciri khas kopi. Nah, di mana peran dari komunitas kopiku ini untuk memperkenalkan kopi-kopi Indonesia yang banyak ada di Nusantara? Di mana peran kita sebagai komunitas? Kita selalu hadir di mana saat teman-teman penggiat dari hulu ke hilir itu menjadi sebuah keterikatan atau supply chain atau rantai tadi, rantai supply. Pertama dari kita tidak hanya berperan hanya penikmat di sini. Saya juga punya background sebagai dulunya adalah pengusaha di F&B atau di kafe-kafe atau di kedai kopi. Sebelum cerita sedikit, sebelum COVID, saya ada beberapa di Bali, di Jakarta, ada di Bandung, dan lain-lain gitu. Dan peran kita komunitas adalah pertama, kita membuat dulu si pembuat kopinya ini atau si baristanya kalau kita kenal. Gimana kalau kita tahu belajar kopi itu mahal, Pak ya. Sertifikat di kopi itu mahal. Sampai dia jadi king trader yang bisa istilahnya mencicipi sebuah rasa kopi, kualitasnya kopi sampai jadi kopi specialty, itu harganya nggak sedikit gitu. Karena tadi profesi tadi memang luar biasa. Nah, kita di komunitas perannya adalah membantu teman-teman yang tadi yang sifatnya massal. Kita mengajarkan, mengedukasi, sering membuat kopdar namanya. Kita ada kopdar rutin, ada kopdar 3 bulan, per bulan, per 6 bulan, mengundang, terus juga kayak gini, kita menghadiri seminar dan lain-lain. Intinya kita memperkenalkan dengan memberikan edukasi. Pertama seperti itu. Gimana cara membuat kopi yang kita anggap baik dan enak. Jadi kan bukan kita secara langsung bukan tadi mengharamkan gula, bukan. Itu balik lagi terhadap selera kita masing-masing, terhadap lidah kita. Karena setiap orang itu punya selera masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Kayak Pak Hayat senangnya dengan kopinya yang sedikit manis ya, pakailah gula dengan sedikit gitu. Ada misalnya lain orang pengen sukanya memang manis ya, itu tidak paksakan itu. Tapi intinya dia akan tetap hitam kopi itu. Balik lagi kita cuma mengedukasi
dan komunitas adalah gimana sih cara enak isi kopi. Nah, ini yang perlu teman-teman pemirsa perspektif pahami dan coba gitu, bisa coba dilakukan di rumah. Kalau biasanya membuat kopi itu kopi yang misalnya beli yang kiloan atau beli di pasar kan sering banyak kita jumpa yang kiloan tanpa gula, tapi nanti ujung-ujungnya dikasih gula, nggak masalah. Tapi coba buat kopi dengan resep yang kita coba udah patenkan di komunitas. Pertama, tuang dulu kopinya, setelah itu air panasnya tuangkan, setelah itu diamkan dulu selama 1 menit. Biarkan si kopi itu berekstraksi. Berekstraksi itu apa? Mengeluarkan semua rasa-rasa dia dan aroma dia keluar dengan sendirinya. Jangan diaduk dulu. Setelah itu baru diaduk, misalnya dibantu dengan sendok untuk proses selesai ekstraksi itu. Tapi setelah itu baru dicicipi dulu kopinya, dirasakan seberapa sih saya harus menambahkan. Misalnya kalau memang senang seleranya tadi manis, seberapa banyak saya harus menambahkan manis. Dan coba bedakan dengan cara metode yang biasa kita temui di masyarakat. Kopi, bubuk kopi, terus langsung gula, langsung air panas, cor gitu. Langsung diaduk. Bedakan 2 sensasi itu. Nah, dari situ, kebanyakan teman-teman yang kita edukasi sedikit tentang hal itu, mereka makin lama bergeser pemahamannya tentang kopi. Nah, Mas Awan, dengan teknik membuat kopi tadi, tips tadi, apakah manfaat kopi bagi tubuh kita itu lebih besar dibandingkan cara membuat kopi yang selama ini sudah ada di masyarakat? Kopi dituang, dikasih gula, diaduk, nah langsung diminum. Karena kan tadi Pak Hayat, kalau awalnya kita di Indonesia, kenapa sering banget kita kalau udah ngopi, apalagi teman-teman yang laki biasanya kalau udah ngopi terus ketemu sama kretek, jarang banget ingat sama makan, misalnya merasa udah kenyang, akhirnya timbul lemak. Sebenarnya tadi di dalam krema tadi, kopi yang tadi kalau kita buatnya benar sih, kandungan kopi kita itu, kenapa tadi kita balik lagi kopi kita lebih dikenal di dunia itu misalnya 6 karakter jenis tadi, itu punya krema itu busa buih kopi yang ada di atasnya. Jadi kalau kita biasa bikin kopi bubuk biasa tanpa gula dengan air dan kita diamkan, dia itu akan seperti berbuih warna coklat. Nah, itu kandungannya ada karbohidrat, lemak di situ. Nah, itu yang bikin kita kenyang. Salah satunya itu. Tapi kalau tadi langsung diekspresi dengan gula, tadi kan karamelisasinya kan terbentuk lazim. Dan tadi kalau orang kebanyakan punya karena saya ngopi gitu kan. Karena saya nggak kuat lagi ngopi karena saya punya kopi itu kan buah. Kadar asamnya kopi itu kan kadar asamnya buah. Kadar asamnya kopi itu lebih kecil daripada jeruk. Daripada buah-buah yang lain. Kalau dibilang makan buah yang lain masih bisa terus ke kopi nggak bisa, berarti yang masalah kan bukan kopinya, tapi lambungnya. Dengan asam tadi di tubuhnya tidak bisa mendomit asam dari buah. Terus kayak tadi dibilang, lebih baik, saya jamin itu kan lebih baik. Kenapa tadi? Untuk kadar gulanya kita bisa seimbang. Tidak hanya takaran 1 sendok kopi dengan 1 sendok gula. Kalau kopinya 1 sendok kopi cuma 8 gram atau 10 gram, si sendok gulanya seimbang gitu kan. Ada lebih perbandingannya itu 1:2, 1 sendok kopi 2 gulanya gitu. Untuk kopi yang nikmat gitu. Tapi balik lagi kebanyakan kita akhirnya menikmati gulanya, manisnya itu. Dan kita yang banyak misalnya punya penyakit di luar kopi tadi, misalkan kopinya karena kopinya manis gitu. Nah, tapi karena gula, karena konsumsi gulanya yang terlalu berlebih sih. Makanya coba dulu dengan pembuatan kopi yang tadi saya sampaikan, dicoba baru tahu takaran gulanya itu seperti apa. Tadi sempat disinggung oleh Bung Awan bahwa kopi Indonesia mempunyai ciri khas dibandingkan dengan kopi dunia. Nah, apalagi yang membedakan kopi Indonesia dengan kopi yang ada di dunia? Katakanlah kopi Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Terima kasih Pak Hayat atas sini perspektif lain. Kalau tadi dibilang keunikan kopi kita adalah karakter atau bentuk dari tanah.
Mungkin waktu itu saya pernah satu sesi waktu itu ada di acara Kompas kalau nggak salah. Dan waktu itu juga Pak Wimbar blog itu dengan diskusi masalah tahun 2015-an, 2016 waktu itu sudah ada istilah coffee to earth yang waktu itu kalau sudah saya disampaikan dari dia Kompas kepada Wimar kalau nggak salah waktu itu. Intinya adalah karakter tanah kita tuh unik karena tadi dari Sabang sampai Merauke tadi dengan dataran yang tinggi, pegunungan yang berbeda-beda, mempunyai karakter dari setiap daerah itu berbeda, sehingga kopi-kopi kita itu menghasilkan sebuah cita rasa. Kalau di Kigrikan atau teman-teman penilai kopi spesialty Indonesia itu banyak yang nemuin rasa-rasa yang memang belum mereka tahu gitu. Kayak kita kan misalnya ini tuh ada rasa cinnamon gitu. Pernah nggak sih kita rasain cinnamon secara langsung? Enggak kan? Pasti kita ngerasain cinnamon itu dalam bentuk di makanan atau di apapun gitu. Kayak rempah-rempah. Kita kan nggak pernah kalau istilahnya awam langsung makan rempah-rempah kan nggak pernah. Pasti diolah dulu rempah-rempah itu jadi sebuah makanan atau minuman baru dirasakan. Oh rasa senang seperti ini, rasanya seperti itu. Dan Indonesia tuh kaya banget kopinya nih, kayak rasa rempah-rempahnya, manisnya, dengan cita rasa si tarik itu. Tadi kalau kopi di luar yang saya coba pernah datangkan kayak kopi Brazil, Kolombia dan Vietnam. Kalau tadi dibilang urutan keempat, kayaknya ya tahun ini tuh kita udah di urutan ketiga produksi kopinya di 2024 ini. 2023 kalau nggak salah terakhir tahun kemarin itu dilaporkan kita udah di posisi ketiga menurut data impor ekspor dari yang Amerika punya datanya. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Memang sebelumnya kita memang ada di urutan keempat gitu di dunia gitu kan. Dari pertama Brazil, Vietnam, Kolombia, dan kita Indonesia. Dan sepertinya kita udah menggeser Kolombia di sini gitu dengan posisi ketiga. Kalau Tony dia bilang tadi, setiap kopi dari luar itu yang datang ke kita itu cuman tesnya lebih ke body itu tebal, berasa. Itu lebih karakternya dominannya ke kopi-kopi Sumatera. Jadi perbandingan di dunia itu kita tendemis sama kopi Sumatera aja tuh selesai. Tapi kopi dunia itu nggak punya cita rasa kayak kita yang di Bali, di Papua, di Sulawesi gitu. Dan akhirnya itu yang menjadikan kopi kita memang beragam. Tapi tadi secara kuantitas kita tidak bisa sebanyak tadi masalah seperti mereka gitu. Yang karakter pegunungan di kita gitu. Terus juga dari banyak segi lah. Kenapa kita kalau secara luas wilayah sebenarnya mampu, tapi kenapa tidak bisa jadi nomor satu? Kan intinya itu. Pertanyaannya lebih ke sana gitu. Kenapa kopi kita nggak bisa jadi kopi nomor satu dunia dengan karakter yang luar biasa banyaknya, dengan luasnya gitu kan? Nah, tolong dijawab dong, Bung Awan. Kenapa kopi Indonesia tidak bisa menjadi nomor satu? Padahal dari segi wilayah dan luasnya kita punya perkebunan dan punya lahan yang cukup luas, dan dari segi iklim juga kita sangat bagus untuk tanaman kopi. Karena tadi kalau kita balik kita Indonesia sadar besar optimis Pak Hayat harus bisa diraih, mengingat tadi Indonesia di daerah tropis, daerah pegunungan, Pulau Sumatera, hingga Papua. Potensial untuk kopi ini harusnya bisa. Dan pemerintah dalam hal ini yang istilahnya punya kewenangan melakukan berbagai program, antara lain pengembangan bibit kopi itu sendiri, meningkatkan produktivitasnya lagi, manajemen di usaha taninya seperti apa, pengelolaan dan pemasaran produk kopi hingga ke luar negerinya itu seperti apa. Kalau dilihat dari tadi yang disampaikan, kita berkaca sama Brazil. Kalau dia bisa hampir 2 juta panennya, 2 juta hektar, dengan lahan 2 juta hektarnya itu, dia bisa tuh menghasilkan satu produktivitasnya itu 1,4 ton lah per hektarnya, 1,4 juta ton per hektarnya. Terus kalau di Vietnam dengan luas yang 580, hampir 600 lah, 600.000 hektar itu,
produktivitasnya dia itu 2,3 ton per hektar. Nah, Kolombia yang 700 dan hampir 800-an ribu hektar itu 0,9 ton per hektar. Dan Indonesia kita, data kita ini itu luas ya 1,23 juta hektar. Tapi produktivitas kita 0,6. Itu di 2011 sampai di 2017. Sama tadi, untuk produksinya itu 90% itu kita ya. Untuk kopi itu hanya mengekspor biji mentah, atau kita bisa sebut beras atau green bean yang kita ekspor. Kenapa? Jadi komoditinya kecil. Nah, kalau negara lain kayak Brasil, Vietnam, itu biasanya mereka udah mengekspor itu kopi olahan. Dan secara kalau bisa dibilang, kalau kita bilang infrastruktur kita untuk petani-petani yang di pegunungan Lanjau di sana, karena kita komunitas datang ke perkebunan kopi untuk melaksanakan panen, misalnya kita ikut, kita pengen tahu petani itu panen itu gimana gitu. Ya Masya Allah gitu, secara logikanya gitu, mereka dengan pakai motor doang harus bertonton di bawah gitu kan, dengan perkebunannya di atas gunung gitu kan, dan dengan trek yang sangat sulit. Tadi balik lagi, kalau semua infrastrukturnya kita juga sudah mumpuni, setiap akses untuk perkebunan kopinya lebih mudah, mungkin tadi tidak ada kata mustahil kita untuk menjadi nomor satu. Karena kita lihat lagi di Brazil, contohnya nomor satu, semuanya sudah benar-benar jadilah infrastrukturnya, semua segala macamnya. Makanya untuk akses dari pasca panen, dari panen segala macamnya, mereka udah memang secara teknologi atau secara pengelolaan segala macamnya sudah mumpuni. Dan ada lucu lagi Pak Hayat, kita datang ke salah satu daerah di Jawa waktu itu, mereka kedatangan alat pengelolaan, mesin-mesin pengelolaan kopi setelah panen. Tapi saat sampai ke desa itu, alat-alat itu tidak ada yang bisa pakai. Pas kita tanya, ini alat baru semua Pak, ini baru semua. Kita datang bantuan dari pemerintah. Kok nggak dipakai Pak? Karena kita cuma kedatangan alatnya Pak, nggak tahu cara pakainya, nggak tahu cara mengoperasikannya segala macamnya gitu loh. Ini juga saya bingung gitu, makanya kita datang ke sana terus sharing segala macam. Akhirnya ya tadi, banyak potensi yang memang belum maksimal untuk kita sendiri. Itu akhirnya tadi balik lagi ke pembibitan, produktivitas gimana mau naik gitu kan, dari manajemen usaha taninya aja kita masih belum. Oke, terima kasih Bung Awan atas perspektifnya mengenai kopi ini. Dan sebagai penutup, saya kembali mengingatkan bahwa kopi Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi raja di dunia. Dan tidak ada kata mustahil untuk kita menjadikan kopi Indonesia nomor 1 di dunia. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.